Dan pada kesempatan kali ini, kita akan coba bahas bagaimana sih cara kita trading dengan metode yang sangat simpel dan mudah untuk dipahami, dan mungkin teman-teman bisa langsung praktekkan setelah nonton video ini. Tapi sebelum ke inti pembahasan, itu teman-teman harus tahu terlebih dahulu tentang naratif. Yaitu kenapa sih market itu bergerak naik ataupun turun. Nah, itu kita harus tahu narasinya terlebih dahulu. Nah, kalau kita udah tahu naratif, nanti akan mudah trading. Nah, kita bisa membingkai bias sesuai dengan apa yang ada di market. Untuk materi ini, teman-teman bisa dapatkan, nanti saya taruh linknya di deskripsi, tapi nggak gratis ya teman-teman. Nah, hitung-hitung investasi lah. Nah, dengan uang nggak seberapa, itu teman-teman udah dapatkan materi yang mungkin kalau teman-teman itu gabung kelas, itu untuk pembahasan materinya akan sama, yaitu ada IBDA, terus naratif, power of three, time frame management, market structure, market maker modeling, terus sampai dengan example step by step. Nah, ini udah lengkap banget. Tinggal baca-baca. Ini saya sudah buat sesimpel mungkin agar teman-teman itu mudah memahaminya, dan kalau udah baca materinya bisa langsung dipraktikkan di market. Oke, di sini kita sudah berada di market XAUUSD. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa market itu lagi trending, yaitu lagi bullish trend. Nah, di sini kita fokus di area yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah failure swing. Kenapa dinamakan sebagai failure swing? Karena area high candle yang ada di sini itu tidak sampai ngambil area eksternalnya, berarti ini menjadi area failure swing. Nah, ketika market itu bergerak ke bawah, di sini kan sudah ada pengambilan likuiditas, yaitu sell-sell likuiditas. Ketika market itu sudah ngambil sell-sell likuiditas, maka algoritma itu akan ngambil apa? Ngambil buy set, yaitu area eksternal yang ada di sini, karena trennya itu lagi bullish. Nah, market itu bergerak naik, lalu turun. Harusnya apa? Harusnya naik lagi. Tapi apa yang terbentuk di sini? Candle bearish. Nah, candle bearish di sini berarti ini adalah waktunya kita sebagai trader atau mengambil posisi. Karena apa? Karena biasnya itu kita adalah bullish, narasi market itu lagi trending bullish, terus biasnya juga lagi kenaikan. Kenapa kita membingkai kenaikan? Karena dari sell-sell likuiditas harus ngambil buy set. Tapi di sini market itu bergerak ke bawah. Berarti ini kesempatan kita untuk melakukan transaksi, untuk masuk di market. Dimana kalau tarik dari area low sampai area high yang ada di sini, ini sudah berada di area diskon. Dan di sini sudah berada di area rejection block daily. Nah, di sini adalah rejection block. Nah, di mana ketika sudah berada di area sini, kita turunkan, teman-teman, kita turunkan time frame-nya untuk melihat struktur market. Di H1, teman-teman bisa melihat bahwa market itu bergerak ke bawah, ngebentuk low, terus ngebentuk high, ngebentuk low lagi, ngambil sell-sell likuiditas, lalu market itu bergerak ke atas. Nah, untuk sell-sell likuiditas di sini itu ada PDR di sini, ada FVG, ada fair value gap. Ini menyeimbangkan fair value gap, lalu market itu bergerak ke atas. Tapi nggak sampai ngambil area eksternal, tapi malah turun ke bawah. Dan sudah berada di area diskon. Berarti di sini kita cari apa? Kita cari konfirmasi untuk melakukan pembelian. Di H1 di sini itu kita turunkan ke M15. Nah, di M15 itu teman-teman bisa melihat bahwa ada terbentuknya market structure shift, terus ada order block. Ada order block, atau di M5 itu ada CISD di sini. Ada POI. Berarti kita turunkan lagi ke M5. Oke, ini lebih jelas lagi ya di M5-nya. Dimana ketika market itu lagi bearish, lalu ngebentuk high, ngebentuk low, lalu naik dengan displacement candle. Berarti
di sini institusi itu udah mulai mengubah arah market yang tadinya bearish menjadi bullish. Dan di sini ketika market itu bergerak ke bawah ke order block, market itu bergerak di plus move ke atas. Tapi nggak mungkin kan kita open posisi di sini. Berarti kita tunggu aja di sini, short term-nya di sini diambil. Kita tunggu ke bawah, ngambil area short term, lalu kita open posisi. Oke, di sini berarti kita aman untuk masuk. Karena apa? Karena sudah ngambil area short term low-nya. Di mana short term low itu adalah area likuiditas. Oke, berarti kita masuk di sini. Dengan XL itu berada di area yang ada di sini. Kenapa di sini XL-nya? Karena ini adalah area yang aman karena sudah ada penyapuan di sini. Sudah ada penyapuan likuiditas, yaitu ada turtle shop. Dan untuk targetnya itu bisa sampai area sini. Area likuiditas. Jadi kita mengharapkan bahwa area tertinggi di sini akan di break. Ini akan menjadi BMS baru. Ada far follow gap ya teman-teman. Di sini ada far follow gap diseimbangkan, lalu market itu bergerak ke atas. Oke, di sini ada BMS. Ada BMS baru. Terus di sini menjadi mitigation block. Terus di sini ada inversion parallel gap sama mitigation block, di mana ketika market itu bergerak ke bawah setelah BMS di sini, kita mengharapkan bahwa pijakan selanjutnya yaitu inversion ataupun mitigation block. Nah, misalkan turun di sini, kita mengharapkan bahwa ini tidak ditembus ataupun ini tidak ditembus. Market itu bergerak ke bawah lalu naik sampai area TP. Atau misalkan inversion ini ditembus, kita mengharapkan bahwa ini menjadi pijakan, yaitu mitigation block. Market ke bawah lalu ke area TP. Setelah kita lihat analisanya atau market itu beneran market itu bergerak naik karena sesuai dengan bias. Nah, market itu bergerak kenaikan sampai area target TP maksimal. Tapi karena kemarin saya TP sampai area sini doang. Ini. Saya TP sampai area di sini. Dan ini untuk hasilnya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa market itu bergerak ke atas. Berarti inversion di sini ini adalah pijakannya. Setelah menyentuh area inversion, market itu bergerak ke atas. Lalu sideways di sini, lalu ngambil ke bawah untuk order block. Ini menjadi area order block. Oke, di sini di H1 itu ada far follow gap yang terbentuk setelah area TP ya. Bias kita kan masih bullish. Berarti di sini kita mengharapkan bahwa market itu menyimbangkan harga. Lalu kita tunggu konfirmasi. Kita tunggu konfirmasi, lalu targetin sesuai dengan bias, yaitu bias kita itu sampai dengan area failure swing. Nah, ini akan menjadi target likuiditas selanjutnya, failure swing yang ada di sini. Jadi kita akan menunggu ke area far follow gap. Nah, kalau ada konfirmasi, kita bisa melakukan transaksi. Jadi seperti itu, sesimpel itu teman-teman. Far follow gap, kalau ada far follow gap, itu teman-teman bisa gunakan untuk acuan untuk melakukan transaksi dengan syarat itu ada konfirmasi. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya di M3 itu setelah market itu menyentuh area far follow gap, lalu terbentuknya konfirmasi. Berarti setelah menyimbangkan harga, market itu akan bergerak ke atas. Nah, di sini kita zoom terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat untuk konfirmasinya itu
ada market supportive di sini, terus kita tandai sebagai area ini adalah breaker block. Berarti kita open posisi pembelian di sini dan XL-nya berada di area yang ada di sini, karena ini adalah area yang aman untuk kita taruh stop loss karena sudah ada penyapuan. Berarti entry-nya di sini, stop loss-nya di bawah. Targetin bisa sampai dengan value swing tadi. Oke, dan kita mendapatkan TP. Dan seperti ini cara tradingnya. Yang penting teman-teman itu tahu terlebih dahulu tentang bias. Nah, kalau udah tahu bias itu tinggal cari pijakannya doang sebenarnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini, dan semoga teman-teman itu udah mulai mengerti bagaimana cara kita trading menggunakan strategi yang sangat simpel dan sederhana tapi tetap menghasilkan.